Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ayah, bunda sekalian, di mana saja Anda berada, mari kita siang hari ini kita live tahsin Al-Quran ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan beberapa hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki ayat yang ke-88. Ya, baik ya, kita sama-sama untuk menyimaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا قلوبنا غلف. Ya, boleh ya di wasol boleh. Qulubuna غلف بل لعنهم بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ya, satu ayat dulu. Insya Allah nanti kita tambah ke ayat yang ke-89. Wa qalu, ya qalu mad tabi'i ya dua-duanya nih. Kemudian secara makhraj ya, secara makhraj qaf karena dia mad, huruf mad, kemudian lu juga huruf mad ya, maka makhrajnya al-jaub. Al-jaub ya, alirannya melalui rongga mulut saja, tidak boleh masuk ke hidung. Ulu ya, ulu qaf ya, makhrajnya ada di mana qaf? Ada di al-lisan ya. Al-lisannya yaitu di pangkal lidah ya, di pangkal lidah, jangan lupa nih pangkal lidah, yaitu pangkal lidah menyentuh atasnya ya, langit-langit yang mempunyai anak lidah. Kemudian secara sifatnya ada di asyidah. Asyidah itu mana? Apa artinya asyidah? Itu tertahan. Jadi suaranya tertahan ketika dia sukun ya. Qaf jadi tertahan, tidak mengalir suaranya. Kemudian sifat yang lain adalah isti'la. Isti'la itu terangkat ya, terangkat lidah dia ya. Ya gitu, terangkat. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu sifat qalqalah ya. Qalqalah ya, tergantung di mana posisinya dia qaf ya, ada di tengah-tengah atau di akhir kalimat. Kalau di tengah-tengah namanya qalqalah sughra ya, tapi kalau di akhir kalimat atau diwaqafkan namanya qalqalah kubra, qalqalah besar. Kemudian qulu ya sama mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub ya, karena huruf mad ya. Karena huruf mad maka harus dialirkan melalui rongga mulut ya, rongga mulut sampai artinya dari tenggorokan gitu ya, tenggorokan mulut, tidak boleh melalui ke hidung ya, al-jaub, al-jaub. Qulubuna ghulna mad tabi sama ya. Secara makhraj yaitu al-jaub, maudhi'ul jaub yaitu alirannya harus ke mulut ya, tidak boleh melalui hidung. Ghul ya, ghain ya, makhrajnya ada di tenggorokan atas ya, diperhalus gha gitu ya, nggak boleh go. Artinya nanti ada pantulan dia ketika harokatnya sukun gitu ya, ada pantulan kalau pakai ghain, tapi harus diperhalus mag gitu ya. Kemudian secara sifat
makhraj ya. Makhraj sudah di atas tenggorokan. Secara sifat di situ ada di ar-rakhwah ya, ar-rakhwah yaitu mengalir ya. Mengalirnya suara ya, ada di ar-rakhwah. Selain dari karakter yang 4 ya, masih ada. Yang sudah pasti ini ar-rakhwah ya. Jadi mengalirnya suara. Ghulfu lam. Ya, lam di alisan makhrajnya, awas. Jangan sampai lupa. Kemudian di mana posisi alisannya, yaitu ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang depan ya. Hampir mendekati pangkal gigi seri. Kemudian secara sifat yaitu ada di tawasud ya, tawasud yaitu antara asyidah tertahannya suara dan mengalir ya, ar-rakhwah mengalirnya suara. Jadi di tengah-tengah dia baini ya, huruf lam. Kemudian sifat yang lainnya ada di al-idlaq. Idlaq itu mudah ya, huruf-huruf mudah ketika diucapkan la gitu ya. Kemudian sifat yang lainnya inkhirab. Inkhirab itu dicondongkan lidah kita ketika lam ini diucapkan. Ghul, larikan lidahnya kiri atau kanan supaya tidak ada pantulan. Ghulfu ya. Di sini ada tanwin ketemu huruf ba. Ya, ketika ada tanwin ketemu huruf ba, maka bacaannya ikhfa ya. Dibaca ikhfa. Gulfum tanwin ketemu huruf ba. Iqlab. Ini awas jangan ketukar ya. Jangan ketukar sama mim sukun ya, jangan ketukar sama mim sukun ini. Tadi hampir kejebak mim sukun nih. Kalau mim sukun dia ikhfa syafawi ya. Kalau ini bacanya iqlab. Iqlab ya. Ghulfum gitu ditahan. Walaupun di sini nggak ada tanda mim kecil nih. Karena di sini ada hukum tanwin ketemu huruf ba ya. Hukum tanwin atau nun sukun ketemu huruf ba. Jadi bacanya iqlab ya. Di sini ada waqful aula ya. Walaupun di sini boleh berhenti ya, boleh berhenti, tapi kalau berhenti di sini disukunkan fa-nya. Gulf gitu. Tapi dihamaskan, sukun tapi hamas gitu. Sukun tapi ngalir ya. Gulf gitu ya. Jangan gulf. Nah, jangan mingkem, jangan asapaten tertutup total, tetapi harus dialirkan ketika dia waqaf ya. Tapi ketika dia wasol ini menjadi iqlab. Ghulfum balla ya. Kemudian di sini ada lam ketemu lam. Ini yang namanya idgham mutamatsilain ya. Idgham mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain ya? Huruf kembar bertemu ya. Yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Ini namanya idgham mutamatsilain ya. Bal ya, diidghamkan ke lam ya. Balla'anahumullahu ya. Awas hati-hati penekanan di huruf lam yang bertasydid. Balla'anahumullahu ya. Di sini ada lam jalalah. Nah, di sini perlu disampaikan ya, makhraj dan sifatnya baik ya. Ain ya, makhrajnya ada di al-khalq ya, atau tenggorokan yang tengah. Ya, tenggorokan tengah. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya. Tawasud yaitu antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhwah. Tawasud ya. Kemudian nun ada secara makhraj ada di al-lisan ya, ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Ibu Sulistiani ya, selamat bergabung. Terima kasih ya. Ain ya, nun sekarang nun secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung lidahnya menyentuh langit-langit yang depan ya, di bawah huruf lam ya. Kemudian secara sifatnya ada di pertama ada di tawasud ya, tawasud antara tertahan dan mengalir ya suaranya. Kemudian ada di al-idlaq yaitu huruf mudah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu Supiati, silakan menyimak ya. Tanyakan yang kira-kira janggal atau saya salah gitu kan ya. Ustadz juga katanya manusia. Pasti mempunyai banyak kesalahan justru ya. Kalau Ustadz itu banyak ngomong, salahnya banyak banget. Lanahu ya, na. Kemudian ada di sifat al-idlaq ya, huruf mudah nun ini na ketika diucapkan. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanannya, ya silahkan Ibu bergabung ya, silahkan bergabung. Secara sifat yang tidak berlawanannya yaitu gunnah ketika dia bertasdid ya. La'anahumullah ya, haknya ada di tenggorokan bawah. Ya, ketika diucapkan hak ini jangan sampai masuk ke ha. Ya. Apalagi masuk ke kha, jangan. La'anahu ya di bawah. Jadi tenggorokan bawah secara makhraj ya. Makhraj itu keluarnya huruf ini ya, huruf ha. Kemudian secara sifat ada di al-hams. Al-hams ya, mengalir ketika dia sukun. Di Fatihah ada. Kenapa saya selalu praktekkan di Fatihah? Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun ya di dalam sholat. Ketika pengucapannya salah ya, baik secara hukum makhraj ataupun sifat ya, khawatir akan salah ya, akan rusak sholatnya. Allah ya, la'anahumullah ya, sini ada lam jalalah ya, lam jalalah. Sebelum lam jalalah harokatnya doma, maka wajib dibaca tafkhim, tebal ya. La'anahumul ya, penekanan di huruf lam yang bertasydid ya. Baca tebal, tafkhim, kemudian penekanan huruf lam yang bertasydid, kemudian lamnya dibaca panjang karena ada fathah yang berdiri yaitu mad asli atau mad tabi'i ya, mad tabi'i. Kemudian la'anahumullahu bikuf ya, bikuf ya, fa ya, apa ingat fa ini, fa secara makhraj asyafatain. Asyafatain itu dua bibir, tapi kaidahnya ini jangan dua bibir tertutup, tapi harus sedikit terenggang ya. Karena apa? Karena dia mempunyai sifat hams gitu. Fa dua bibir, asyafatain, kaf kuf ya, kuf. Kemudian secara sifatnya al-hams itu mengalir ya, mengalir. Jadi harus dialirkan udara, bikuf gitu, fa. Kaidahnya yaitu ujung gigi seri atas secara makhraj ya menyentuh perut bibir bagian bawah ya. Jangan terkatup ya, walaupun asyafatain dua bibir tapi jangan terkatup, harus ada udara yang keluar. Bikuf rihim, rohnya tarkik ya, tarkik atau tipis, dibaca tipis ya. Bekasi hadir, Ibu Juju silakan menyimak. Alhamdulillah. Masya Allah, kita break dulu tuh ya, kita usahanya break dulu, tutup dulu ya, biarin. Masya Allah, kita syiar ya, nyari buat ya bekal buat di akhirat kan perlu juga kita ya. Mana dia tadi? Bikufrihim, rohnya tarkik tipis ya karena harokatnya kasroh. Him ya, himnya haknya ada di makhraj tenggorokan bawah, jangan lupa. Kemudian secara sifatnya ada di al-hams, mengalirnya napas ketika dia sukun tuh alirkan ya. Jangan sampai salah makhrajnya, jangan sampai berarti makhrajnya ada di tengah tuh, salah ya, harus di bawah apalagi aduh itu salah lagi ya, harus pakai kho, jangan pakai kho atau ha, tapi harus pakai ha. Jadi tenggorokannya di bawah ya, makhraj keluar huruf tersebut dari tenggorokan bawah. Kemudian bikufrihim, sini ada hukum mim sukun ya. Hukum mim sukun ketika menghadapi huruf selain ba dan selain mim, maka ini namanya idhar syafawi. Idhar syafawi ya. Mimnya harus dibaca jelas ya, enggak boleh ada apalagi ingatan. Masya Allah, iklan mulu.
Ya, jadi dibaca jelas idhar syafawi ya. Kemudian secara makhraj ya ada di asyafatain, yang pertama dua bibir, kemudian al-khayshum yaitu rongga hidung ya, masuk ke hidung ya, mim. Sengau masuk ke hidung ini mim boleh karena sifatnya makhrajnya al-khayshum gitu, al-khayshum ya. Kemudian secara sifat ditawasud ya, ditawasud antara mengalir dan tertahan. Kemudian ada di al-idlaq, huruf-huruf mudah. Kemudian ada di gunnah ketika dia bertasdid. Faqalilam ma ya, faqali mat tabi'i panjangnya 2 harokat ya. Terima kasih Ibu Juju sudah memberikan mawar merah kepada saya, Masya Allah. Semoga Allah balas ya dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Silakan yang lain kalau mau ngasih nggak apa-apa, yang nggak ngasih juga nggak apa-apa. Terima kasih kalau sudah dikasih, alhamdulillah ya. Biar videonya tambah semangat ini. Ya. Faqali matabi'i secara hukum ya. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub, dari tenggorokan bablas ke mulut saja, tidak boleh mampir-mampir ke hidung ya. Faqalilam tanwin ketemu huruf mim ya. Ketika ada tanwin ketemu huruf mim bacanya idgham bi gunna. Idgham itu melebur, bi itu dengan gunna itu dengung. Jadi idgham bi gunna itu melebur tanwin ya ke mim dengan dengung begitu ya. Faqalilam ma ya. Lam tahan dulu 2 harokat ma, mungkin kemudian 2 harokat juga karena mad tabi'i ya. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ma yu. Awas jangan sampai yu. Awas hati-hati di sini ya. Ada jebakan-jebakan Batman ya. Ada hamzah koto di sini bukan ain tapi hamzah koto atau potongan kepala ain. Yu. Hamzah ya. Adanya di mana? Ada di bawah tenggorokan. Di bawah tenggorokan tuh keluarnya yu. Enggak boleh yu. Atau antara bawah dan tengah. Awas hati-hati ya. Antara ain dan hamzah. Di tengah-tengah yu. Ragu dia. Hati-hati harus di bawah. Yakin di bawah. Mayu. Yu. Ya di bawah ya. Kemudian makhrajnya ada di ada di bawah tenggorokan ya, bawah tenggorokan. Kemudian sifatnya asyida. Asyida itu tertahan. Tertahannya suara ketika diucapkan. Ma yu'minun. Nu, awas ingat. Nu al-jawab dulu ya, masukin ke al-jawab dulu ya. Tidak boleh mampir ke hidung. Kemudian sampai nun baru al-khaysum ya. Ma yu'minun. Mad arid lis-sukun. Kenapa arid lis-sukun? Karena tiba-tiba disukunkan karena adanya ayat. Panjangnya 2, 4 sampai 6 harokat. Alhamdulillah ya. Yang ke-88 Al-Baqarah sudah kita selesaikan. Mari kita ke Al-Baqarah ayat yang ke 89 ya, 89. Ya, sedikit agak panjang, nggak apa-apa ya, kita setting dulu biar kelihatan ya, nanti jamaah biar kelihatan bacanya enak. Ya baik ya, kita lanjutkan ke halaman 14. Halaman 14 ya. Ayat yang ke-89. Ya. Ayat yang ke-89. Lanjut ya. Ayo lanjut, semangat. Ayo tap layarnya biar yang lain pada ngikut ya. Mudah-mudahan yang lain bisa ngikut ya di siang hari ini. Sekarang memasuki ayat Al-Baqarah ayat yang ke-89 ya. Tap layarnya saudaraku. Tap layarnya biar yang nggak tahu jadi tahu, yang pengen belajar jadi belajar, mendapat pahala juga alhamdulillah ya. Baik, kita mulai ya.
Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Lanjut ya, karena wakofnya wakof lanjut lam. Musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Ya. Shadaqallahul azim. Ya, bahas ya. Bahas. Baik, yang pertama ada wawu. Ada yang mau menjawab wawu nih? Wawu makhrajnya di mana wawu? Ada yang mau menjawab? Ya, wawu ya, secara makhraj ada di asyafatain. Asyafatain ya, yaitu dua bibir. Jadi dua bibir, asyafatain itu dua bibir ya, dua bibirnya terkatup, tetapi wawu ini beda ya dengan huruf ba dan mim ya. Karena wawu ini prosesnya ketika proses yaitu melalui belakang ya, belakang wow gitu. Wow, jadi sedikit mulutnya monyong ketika maaf ya. Mulutnya monyong ketika mengucapkan wow gitu. Walamma lam ini sifatnya perlu nggak disampaikan sifatnya nih secara marad asyafatain. Tadi udah banyak yang disampaikan ya. Tapi nggak apa-apa lah disampaikan. Wawu ya secara sifat ada di 5 karakter ya, 5 sifat dia wawu ini. Yang pertama ada di al-jahar yaitu tertahannya napas ya, tertahannya napas. Kemudian ada di ar-rakhwah. Ar-rakhwah itu mengalir ya, napasnya mengalir. Wow, au, mengalir napas apa? Suaranya ya, suaranya mengalir. Au gitu ya. Kemudian ada di al-istifal. Istifal itu lidahnya terdampar saja ya. Biasa saja, bukan isti'la, bukan naik, bukan ya. Kalau isti'la itu kan terangkatnya lidah ya. Ini lawannya ya, bukan isti'la. Berarti ini lawannya. Lawannya apa? Al-istifal ya, terdampar saja lidahnya, biasa saja. Kemudian al-infitah ya. Wawu ini huruf-huruf yang terbuka ketika diucapkan au ya, bukan itsbaq. Itsbaq itu tertutupnya. Contohnya apa? Ta ya, tertutup. Tertutup ya. Kemudian as tertutup ya. Tapi wawu ini terbuka au gitu. Kemudian ada di satu lagi al ismat, dianggap huruf-huruf susah. Ya, 5 karakternya wawu ya. Ingat setiap huruf hijaiyah semua ya, minimal dia mempunyai 5 karakter. Ya, minimal mempunyai 5 karakter. Hanya saja saya tidak sebutkan ya, hanya satu-satu yang sudah pasti, yang sudah pasti. Contoh gitu lam ya. Ada di tawasud, ada di mana lagi? Al-izlaq, huruf muda, ada mana lagi? Al-inhirab gitu ya. Tapi selain dari huruf itu, selain dari sifat itu, dia mempunyai sifat yang lain ya. Ya, ada yang di al-jahr atau isti'la, atau ada di al-hamas ya, al-hamas atau al-jahr, isti'la atau al-istifal, kemudian itsbaq atau infitah itu ada ya. Jadi sifat yang
berlawanan, di situ kalau tidak ada sifat yang sebelumnya jadi lawannya dia. Lanjut. Walamma, walam, ketika mim ini al-khaisum, masuk al-khaisum, masuk ke hidung, tetapi ketika ma ini masuk ke al-jaub, bedain ketika mad tabi'i, mad walaupun dia huruf khaisum, tetapi ketika ma itu udah masuk al-jaub, rongga mulut, nggak boleh ke hidung lagi. Tapi ketika walam, pasti itu masuk hidung, masuk hidung. Namanya al-khaisum, makhrajnya. Walam ba, maknya baru al-jaub, nggak boleh ke hidung lagi. Kemudian di sini ada mim bertasyid, bacaannya gunna, gunna baik secara hukum gunna ataupun sifat yang tidak berlawanan, gunna juga nih, gunna, mim bertasyid. Walamma, dua harokat mad tabi'i, secara hukum, kemudian secara makhraj karena ini huruf mad, huruf panjang ada alif, jadi al-jaub, mengalir lewat mulut saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muji Astuti, selamat bergabung, silakan Bu. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih. Walamma ja'ahum, di sini ada mad tabi'i, jim ketemu huruf alif, asalnya dua harokat mad tabi'i, tetapi dilihat depannya huruf hamzah, huruf hamzah ini tersambung atau terpisah, dengan kalimat ja. Ternyata ini tersambung, satu kalimat, ja telah datang, gitu, telah datang mereka, gitu, jaa, antara jaa dan hamzahnya ini tersambung, berarti ini mad wajib, mad wajib muttasil, muttasil itu tersambung, tersambung, mad tabi'i dan hamzahnya tersambung, ini panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ja'ahum kitabum min, hum, di sini ada mim sukunnya ketemu huruf kaf, flashback ke hukum mim sukun, hukum mim sukun itu dibagi 3, ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada mimi atau mim mislen, gitu, jadi di sini ada mim sukun ketemu huruf kaf, selain mim dan selain ba, maka bacanya idhar syafawi, mimnya harus dibaca jelas, hati-hati, nggak boleh digaya-gayain, nggak boleh, jelas, mimnya. Kemudian secara makhraj ada di asyafatain, yang pertama 2 bibir, kemudian yang kedua makhrajnya ada di al-khaisum, yaitu rongga hidung, rongga hidung. Kemudian secara sifat ada di tawassut, antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhawah, bainiyah, adanya di tengah-tengah. Kemudian ada sifat al-idlaq, yaitu mim ini huruf muda. Kemudian yang tidak berlawanannya, mim ini mempunyai sifat gunnah ketika dia tasdid, gitu, Kitabum, ki, awas, ini huruf kaf, tetapi nggak boleh terlalu lebay ketika membaca kaf, karena dia mempunyai harokat, ka, ki, ku, gitu, yang nggak boleh ki, kita. Mentang-mentang ini hamas, hamas akan muncul, saudaraku, hamas, sifat hamasnya akan muncul, ketika dia harokatnya sukun, gitu. Sukun udah pasti muncul tuh, ak, nah itu baru muncul, Kalau dia punya harokat, biasa aja, nggak usah terlalu lebay, nggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka itu lebay, biasa iyyaka kecuali dia sukun akan masuk, akan masuk hamasnya, hamas itu apa sih? Hamas itu anginnya keluar, gitu kan, napasnya keluar atau udaranya keluar, gitu. Tidak boleh dipantulkan, tidak boleh dipentokkan, harus keluar udaranya, gitu, Di setting dulu biar aman. Kemudian
kita ya tak ya mat tabi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Halimah ya, selamat bergabung. Ya, kita mat tabi'i karena taknya berharokat fathah yang berdiri ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kita gitu ya. Temponya ya tergantung tempo. Kalau cepat kita bum gitu ya, 2 harokat. Kita bum ya, di sini ada tanwin ketemu huruf mim ya. Ya, ingat barangkali nanti ada yang nanya lagi yang baru masuk ya. Tanwun kok dikatain tanwin gitu. Ingat ya, tanwun atau domah tain, kasroh tain atau fathah tain itu namanya tanwin ya, namanya tanwin ya. Makanya saya sebut biar mudah aja gitu, tanwin ya. Ketika ada tanwin menghadapi huruf mim ya, maka secara hukum tajwid bacaannya idgham bi gunnah. Idgham itu melebur ya, bi itu dengan gunnah dengung gitu. Dilebur dengan dengung. Kita bum, tahan 2 harokat ya, tahan 2 harokat karena idgham. Kitabum min indillah ya, min nun sukun ketemu huruf ain ya. Secara hukum tajwid ini namanya idhar khalqi ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi huruf idhar ya, huruf-huruf tenggorokan, maka wajib dibaca jelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ya. Kemudian secara makhraj ya, sudah sering diulas-ulas ya. Cara makhraj itu ada di al-lisan, yaitu ujung lidahnya menyentuh langit-langit yang depan ya, dekat gigi seri ya, pangkal gigi seri atas. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud, yang pertama ya, antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, asyidah dan ar-rakhawah. Kemudian secara sifat yang lainnya yaitu al-idlaq, yaitu huruf-huruf mudah ketika diucapkan, dan sifat yang tidak berlawanannya yaitu sifat gunnah ketika dia bertasdid ya. Min indillah, ain, awas hati-hati ain ya. Ain ini ada di tenggorokan tengah ketika kita ucapkan ya. Ain nggak boleh ing, awas. Indillah nggak boleh indillah. Kalau indillah berarti ada di tenggorokan bawah ya. Ain ya, ada tenggorokan tengah. Aidillah ya, nun sukun sama ya, sama ini tidak perlu sampaikan lagi ya. Kemudian dal ya. Dal ini secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri ya. Dillah gitu ya. Yang benar itu sebenarnya bukan ingdi. Kalau ingdi kan kita belajar kecil dulu ya. Tetapi sekarang dal ini secara makhraj itu ada di ujung lidah menyentuh pangkal ya, pangkalnya gigi seri ya, di atasnya tuh. Itu dal. Kemudian huruf to dan ta. To, ta, dal. To, ta, dal. Itu satu makhraj, beda sifat, tapi awas hati-hati, beda sifat. Ketika pengucapannya makhrajnya sama tapi sifatnya akan beda. Indillah ya, lam jalalah ya, lam jalalahnya nih dibaca tarkik tipis ya. Karena apa? Karena sebelum lam jalalah ya, sebelum lam jalalah yaitu harokatnya kasroh, harus dibaca tipis ya, tipis. Indillah ya, di sini ada lam ya, harus penekanannya harus lebih kuat karena ada tasdid ya. Ini angka 3 terbalik ke atas tasdid ya. Kemudian panjang karena fathahnya berdiri yaitu mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Indillahi ya, awas ha, makhrajnya ada di bawah tenggorokan ya, jangan lupa. Kemudian secara sifat ada di al-hamas, mengalirnya napas ketika diucapkan dan ketika dia punya pangkatnya sukun atau mati. Gitu ya. Musad ya, di sini ada musa, awas jangan pakai muso. Ya, kebanyakan nih pakai musadiqos.
Ya, kalau musaddiqo berarti pakai sin, hanya dimonyongkan saja bibirnya ya. Iya. Ya, harus pakai thod ya. Lidahnya diangkat, aliran suara, aliran napasnya agak sedikit terhambat ya karena lidahnya terangkat. Muson gitu. Muson ya. Tebal ya, dibaca tebal ya. Karena huruf itsbaq juga ini. Ya, sad do to do, huruf itsbaq ya. Musod itu. Awas jangan pakai muso. Apalagi musyo ya. Salah lagi ya, harus sad. Dilatih ya. Dilatih sad ini makhrajnya ada di alisan ya. Alisan yaitu ujung lidahnya menyentuh gigi seri bawah. Kemudian sifatnya al-hamas. Kemudian dia punya sifat sofir ya. Sofir. Apa itu sofir? Sofir itu ada suara desisan ketika dia sukun. Mus gitu, sama dengan zai, maz, muz, miz gitu ya. Sin juga sama, mus ya. Jadi ada suara desisan seperti angsa kalau katanya ya. Kemudian musad, penasidan ya, penekanan di huruf dal ya, karena dia bertasid. Musaddiqul ya, di sini ada tanwin lagi ketemu lam. Ya, ketika ada tanwin nun sukun ketemu lam, ini namanya bacaannya secara hukum tajwid idgham bila guna. Ya, bila guna ya. Karena huruf bila guna ya, huruf idgham bila ada dua ya, yaitu lam dan ra ya. Ketika ada tanwin ketemu huruf lam, berarti bacanya idgham bila guna. Idgham itu melebur, bi itu dengan, la itu tidak, guna itu dengung gitu. Kalau bila guna itu melebur huruf ini ya, melebur tanwin atau tanwun ke huruf berikutnya dengan tidak dengung gitu bila guna. Alhamdulillah. Musaddiqul lima, mat tabi'i panjangnya 2 harokat 1 alif atau 2 ketukan ya. Secara makhraj karena ini huruf mad al jaub ya, mengalir lewat rongga mulut saja. Lima ma'ahum ya, ma'ahum, awas hati-hati, ma'ahum. Makhrajnya hati-hati ya, makhrajnya asyafatain, kemudian a di al-halq tenggorokan tengah, kemudian ha ada di tenggorokan bawah, kemudian mim asyafatain dan al-khaisum. Ya, al-khaisum asyafatain 2 bibir, al-khaisum masuk rongga hidung gitu. Kemudian di sini ada waqaf la ya, la itu artinya tidak boleh berhenti. Lanjut ya. Ma'hum baka ya, mim sukunnya ketemu wawu ya, idhar syafawi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Ibu Hajjah Syarifah ya. Selamat bergabung Bu ya. Mari kita sama-sama untuk belajar ya, belajar tahsin Al-Qur'an. Insyaallah ya, setiap hari kita ba'da duhur ya, kita live ya, kalau waktunya sempat ba'da isya ya, karena ba'da isya biasanya banyak kebutuhan walaupun waktunya panjang ya. Saya sebenarnya mau live semalam itu 9:30 ya, takutnya udah pada tidur, pada ngantuk ya. Kalau ba'da isya sempit waktunya, saya banyak sekali ya. Kemarin kadang jemput anak stasiun gitu ya, tapi saya usahain kalau pas sempat ya saya live ya. Idhar syafawi ya bacaannya secara hukum, kemudian secara makhraj asyafatain mim ini ya. Kemudian al-khaisum lewat hidung ya. Kemudian secara sifat ada di tawasud, tertahannya suara, antara tertahan suara dan mengalirnya suara, asyidah dan arkhwa. Kemudian ada di al-idlaq, yaitu huruf-huruf mudah ma ya. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanannya yaitu sifat gunnah ya, ketika dia bertasid. Wakanu ya, wakamat tabi'i panjangnya 2 harokat secara hukum tajwid. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub karena ini huruf mad. Ka al-jaub ya, maudhi'ul jaub ya, maudhi'ul jaub yaitu lewat mulut saja ya, dari tenggorokan bablas ke mulut, tidak boleh mampir-mampir tuh ya. Makhrajnya nggak boleh mampir-mampir, harus lurus ke mulut. Wakanu sama ya, matobi panjang 2 harokat ya, 1 alif atau 2 ketukan, atau secara makhraj
al-jawab atau mawdhi'ul jawab. Ya, baik. Lanjut ya. Kemudian ya, di sini ada nun sukun ya, nun sukun ketemu huruf qaf ya. Mim sukun ketemu huruf khalaq ya, huruf qaf. Afwan. Maaf, qaf bukan huruf khalaq ya, tetapi huruf lisan ini ya. Lisan bukan khalaq. Ketika ada nun sukun menghadapi huruf ikhfa yang jumlahnya 15 ya. Yang jumlahnya 15, ini dibaca ikhfa hakiki. Harus dibaca samar ya, dibaca samar dan ditahan dulu 2 harokat. Gitu ya, tahan 2 harokat. Kemudian secara makhrajnya ada di alisan ya, yaitu di lisan kita, ujung lidahnya menyentuh langit-langit yang depan, mendekati pangkal gigi seri. Kemudian secara sifat yang ada di tawasud ya, antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-khawa. Kemudian ada di al-idlaq ya, huruf-huruf mudah, karena huruf mudah itu ada 6 ya, fa ra mim nun lam ba ya, itu ada 6. Fa ra mil lub disingkat gitu ya. Ada 6. Nun ini termasuk huruf mudah. Ya. Min ab'ada ya. Boleh mau tambahin enggak apa-apa ya. Hakiki. Min qablu ya. Di sini ada ba sukun ya. Ba sukun ya. Ketika ada ba sukun, awas, kita harus ingat dengan qalqalah. Qalqalah ya harus mantul. Qaba. Otomatis itu mantul ya. Qaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursida ya, selamat bergabung. Terima kasih ya sudah bergabung. Kemudian qaba ini qalqalah secara sifat ya, atau secara hukum masuk sifat nih. Karena di sifat juga ada sifat qalqalah huruf ba ya. Kemudian secara makhraj ya, secara makhraj ba ini ada di asyafatain ya. Asyafatain atau 2 bibir. Di 2 bibir ya, terkatup bibirnya. Ba dengan mim sama ya. Hanya beda di makhraj ketika beda di sifat ya, ketika dia sukun. Kalau mim ini sifatnya akan masuk ke tawasud. Sebenarnya makhraj sama. Makhraj 2 bibirnya sama ya, secara makhraj. Hanya saja kalau mim itu masuk ke al-khaisum, masuk dua makhraj, punya makhraj 2 kita ya, ba asyafatain dan mim itu al-khaisum lewat hidung gitu ya, mim. Beda dengan ba hanya di asyafatain saja makhrajnya. Kemudian qalqalah ya, jangan lupa qalqalahnya qalqalah sughra ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haqi ya, selamat bergabung. Ya, qalqalahnya qalqalah sughra. Kenapa sughra ya? Karena terhimpit antara 2 huruf hijaiyah yang berbaris ya, ada di tengah-tengah. Qabalu ya. Kemudian sifatnya asyidah. Asyidah itu tertahan ya. Tertahannya suara ketika diucapkan ya, ketika makhrajnya diucapkan. Makhraj keluar huruf ya. Makhrijul huruf keluarnya huruf-huruf. Nah, jadi jamak, tapi kalau makhraj itu keluarnya huruf, itu huruf ba gitu. Itu qalqalah. Asyidah ya, asyidah itu tertahannya suara ketika diucapkan. Min qablu ya, mantul, jangan lupa mantul. Qalqalah sughra. Awas nih, ya, terdengar ya suara desisannya yas. Ya, yang pertama di sini secara makhraj ya ada di al-lisan. Al-lisannya di mana? Al-lisannya yaitu ada di ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Kemudian secara sifat di al-hams ya, alirkan napasnya. Udaranya alirkan. Yas gitu. Kemudian sifat yang tidak berlawanan yaitu safir ya. Sin ini mempunyai sifat safir. Safir itu ada suara mendesis. Yas
gitu. Sama dengan zai. Yaz, yaz. Sama dengan huruf sad. Yas, yas. Itu ada udara yang terhempas ya. Ya, mengeluarkan suara mendesis seperti angsa katanya ya. Yastaf ya, sini fa sama fa asyafatain secara makhraj ya. Hanya kaidahnya fa ini, ingat ya, fa ini bukan asyafatain tertutup rapat, bukan. Asyafatainnya yaitu ujung gigi seri atas ya menyentuh perut ya, perut bibirnya yang bawah ya. Jadi bukan perut bibir ujung tapi bawahnya. Taf ya. Jadi kalau di huruf Latinnya F ya beda dengan P ya. F, P beda ya. Jangan sekali-kali diucapkan dengan P atau up, terkatup ya, terkatup karena asyafatain, katanya asyafatain terkatup, tapi beda kaidahnya. Ya ini ujung lidah, ujung gigi seri atasnya menyentuh perut bibir bagian bawah sehingga nanti akan muncul sifat hamesnya gitu ya. Taf, nah itu muncul hamesnya mengalir. Taf ya mengalirnya napas atau udara. Kemudian taftihu, tihu, awas jangan tihu atau tihu ya, karena ha ini ada di tenggorokan tengah ya makhrajnya. Kemudian secara hukum ini karena ini menghadapi hak domahnya menghadapi wawu sukun yaitu mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harokat ya. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian yastaftihuna 'alal ya, di sini ada nun ya, tidak perlu disampaikan karena sudah beberapa kali nun ya mempunyai makhraj alisan, kemudian at-tawassut, al-idlaq dan gunnah sifatnya. 'Alalladzi ya, di sini ada lam yang bertasjid ya. 'Alalladzi, atas yang ya gitu, atas orang-orang kafir gitu ya. Makanya di sini ladzi ini, alladzi ini yaitu isim mausul gitu kan. Isim dia ditandai dengan huruf alif lam ya. Isim mausul atau kata sambung ya, 'alalladzi ya. Tapi ada yang mengatakan di sini katanya alif lam qamariyah gitu ya. Tapi kalau saya sih mengatakan ini isim mausul ya, hanya penasjidan aja di huruf lam. Alal, penekanan. Alal ladzi ya, awas. Latihan di zal ya, zal. Makhrajnya zal ada di mana? Ada di ujung lidah. Ujung lidahnya menyentuh ujung gigi seri ya, awas hati-hati. Jangan keseringan baca huruf Latin ya. Huruf Latin itu di situ D dan Z ya. Nanti bacanya di za gitu. Sedangkan ini makhraj yang sesungguhnya ya za, yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri. Keluarkan sedikit ya ujungnya ya. Jadi makhrajnya benar-benar bagus ya. Alladzi gitu. Keluarkan sedikit. Jangan terlalu ditahan. Kemudian ri ya mad tabi'i, dzal kasrah ketemu ya sukun ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ya, secara makhraj tadi secara hukum ya. Secara hukum ini secara makhraj yaitu al jaub karena menghadapi huruf mad ya. Panjang sama 2 harokat. Alladzina kafaru ya. Kafaru, kaf sudah disampaikan yaitu ada di alisan, yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit yang berdaging ka. Kemudian secara sifat ada di al-hamas ya ketika sukun ak gitu. Kafaru fa ada di asyafatainnya itu ujung lidah atas ya. Ujung lidah ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah gitu. Asyafatain. Kemudian sifatnya al-hamas, ru ini dibaca tebal ya, tebal karena harokatnya domah ya. Alladzina kafaru ru ya, ra ya, saya ingatkan terus ya, ra yang pertama mempunyai makhraj di alisan yaitu di bawah huruf nun ya, lam nun ra itu di situ.
Kemudian secara sifat ada di tawasud ya, antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, ro gitu ya. Kemudian ada di al-idlaq ya, huruf muda. Kemudian sifat yang tidak berlawanan ini yang agak susah ya. Yang agak susah yang masih mubtada ya, yang masih belajar ini, ro ini susah sekali diucapkan. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat yang pertama takrir ya. Takrir itu apa? Takrir bergetar ya. Takrir itu bergetar, asalnya ar ya. Karena dia mempunyai sifat inhirab ya, maka bergetar saja salah ya. Ketika bergetar saja salah, harus diinhirabkan. Kemana condongnya lidah kita ketika bergetar? Ditarik ke dalam ya. Dan getarannya tidak boleh melebihi dari 2 ya. Kafaru, contoh sifat nih, disukunkan kafaru gitu ya, ditarik ke dalam, kafaru, nggak boleh kafar, dan nggak boleh ar-rahmanir rahim, nggak boleh ya, karena sifat takrin, sifat inhirabnya nggak dapat kalau seperti itu ya. Harus dibaca ar-rahmanir rahim ya, tebal dan getarannya sedikit ya, 2 saja, tidak boleh melebihi lagi dari 2 ya. Kemudian di sini ada kafaru matabi'i ya. Di sini ada waqaf jaiz ya. Waqaf jaiz ya, boleh lanjut, disarankan berhenti. Kafaru itu 2 harokat. Kemudian secara makhraj maudhi'ul jaub ya, lewat tenggorokan. Lanjut. Falamma ya, tadi sudah dibahas tuh ya, falamma gunnah ya, ketika ada mim bertasydid ditahan 2 sampai 3 harokat. Falamma, awas nggak boleh falamma ya. Kalau falamma nanti masuk ke hidung ya, masuk ke al-khaisum. Walaupun itu mimnya ini al-khaisum, karena dia menghadapi huruf mad ya, maka harus setelah al-khaisum masuk ke al-jaub gitu ya. Saya praktekkan ya, saya pencet hidung saya nih. Falamma ya, enggak masuk hidung, tapi kalau falamma itu masuk hidung ya. Jadi nanti gagal, al-jaubnya menjadi gagal. Ya, enggak boleh al-khaisum saja, tapi masuk ke al-jaub ketika menghadapi huruf mad ya. Mad tabi'i menghadapi huruf alif. Kemudian secara makhraj al-jaub. Falamma ja'ahum ya. Ja'a, telah datang hum mereka gitu ya. Ja'a mad tabi'i ya, ketika ada mad tabi'i menghadapi huruf hamzah dalam satu kalimat tersambung atau terpisah. Kebetulan di sini hamzahnya tersambung menjadi mad wajib muttasil ya, panjangnya 4 sampai 5 harokat gitu ya. Ja'ahum awas bawah tenggorokan, jangan lupa ha ini sama 2. Ha 2 di bawah tenggorokan nih dua-duanya ya. Kecuali mim al-khaisum beda. Mim sukun ya, ada mim sukun, flashback ke mim sukun. Mim sukun menghadapi huruf mim ya, mim sukun ketemu huruf mim. Ini ada mim sukun ketemu huruf mim ya, contoh yang flashback ke hukum mim sukun. Mim sukun ketemu huruf mim ya, karena mim sukun itu hukumnya ada 3 ya, ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada mim mimi. Nah, ini mim sukun ketemu mim berarti mim mimi ya, atau mim mislain ya, mim kembar ya gitu ya. Harus diidghamkan ke huruf mim yang kedua. Tahan 2 harokat ya. Mim ya, tadi bacanya tadi ahum ya, hum ya, hum. Hum ma ya. Hati-hati al-jawabnya, jangan ma tapi ma ya. Kalau ma berarti al-jawabnya hilang, karakternya nggak hilang, dia jati dirinya hilang
dihilangkan oleh kita karena masuk ke hidung ya, nggak boleh. Ma gitu ya. Secara hukum mad tabi'i ya. Afwan. Secara hukum mad tabi'i ya panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub ya, al-jaub yaitu masuk dari tenggorokan bablas terus sampai ke mulut ya. Nggak boleh mampir-mampir ya, nggak boleh mampir-mampir udaranya. Jangan ke hidung. Awas ain ya, jangan jangan di tenggorokan bawah tapi tenggorokan tengah ya. Ro-nya tebal ya, ro-nya tebal karena harokatnya fathah. Ro, getarannya ingat, getarannya tidak boleh banyak-banyak ya, enggak boleh aro, nggak boleh ya. Tarik lidahnya ke belakang ya, tarik aro gitu. Aro tebal, aro fu, nggak boleh fu ya, nggak boleh ya, fu, nah itu nggak boleh tuh. Jadi al jawabnya hilang ya, sifatnya karakternya dia hilang ya oleh kita yang baca, harus fu ya. Hukumnya mad tabi'i ya, mad asli panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ada di al-jauf, maudhi'ul jauf ya, ada di lubang ada di tenggorokan sampai mulut bablas ya. Kafaru sama ya, hampir banyak ya, banyak sekali huruf-huruf yang sama ya, sebenarnya tidak perlu diterangkan lagi tapi nggak apa-apa untuk menyimpan ke memori kita, kita sampaikan terus ya, biar ya alhamdulillah kalau satu nyangkut kan masya Allah luar biasa ya. Ka ya, makhrajnya ada di al-lisan yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit yang berdaging, ka. Kemudian secara sifat al-hamas ketika dia sukun ak ya, alirkan napas kita. Kafaru fa ya, asyafatain secara makhraj. Kemudian kaidahnya yaitu ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah, fa. Kemudian secara hamas ketika dia bersukun mengalir udaranya, mengalir napasnya menjadi sifatnya al-hams. Hamas kaf ya. Kafaru ru tebal. Harokatnya domah. Kemudian secara hukum tajwid ada mad tabi'i atau mad asli panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ada di al-jauf, maudhi'ul jauf ya, bablas mulut. Bihi ya, di sini ba asyafatain ya, 2 bibir. Kemudian sifatnya ada di asyidah. Kemudian sifatnya ada di al-idlaq. Mudah, huruf-huruf mudah. Kemudian sifatnya ada di al-qalqalah. Qalqalah ketika dia sukun, abe gitu. Bihi di sini ada waqful al-wasl aula ya. Harus dilanjut karena sad lam ini tidak boleh berhenti. Wasol itu lanjut. Di sini ada hak dhamir atau hak silah ya. Hak dhamir atau hak silah menghadap huruf fa ya. Selain huruf alif ya, maka panjangnya yaitu 2 harokat. Dan ini namanya silah qasirah ya, silah qasirah. Panjangnya 2 harokat saja. Bihi fala. Awas jangan fala na. Kalau fala na berarti pakai huruf yang ada di bawah tenggorokan. La pakai hamzah berarti kan. Fala natul, harus dilenturkan ke tawasud ya. Fala gitu ya, dilenturkan ke tawasud ya, antara tertahan dan mengalir ya, antara asyidah dan ar-rakhawah. Kemudian makhrajnya di tengah-tengah tenggorokan. Fala gitu ya. Fala'natullah ya. Fala'natullahi ya. Di sini ada lam jalalah dibaca tebal tafkhim karena apa? Karena sebelum lam jalalah harokatnya dhammah. Fala'natullah ya, panjang 2 harokat karena apa? Ada fathah yang berdiri mad tabi'i, mad asri panjang 2 harokat, 1 alif 2 ketukan.
fala'natullahi 'alal kafirin. Ya. Alal awas yang enggak boleh alal alif lam qamariyah ya, jelas dibacanya alal ya. Kemudian secara makhraj ada di mana? Alisan ya, alisan ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan ya. Ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang depan ya, berdekatan dengan pangkal gigi sari alal ya. Alal. Kemudian secara sifat yaitu tawasud, antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara arakhawah, tengah-tengah baini ya. Kemudian sifat al-idlaq ya, huruf-huruf mudah, dan sifat yang tidak berlawannya inhirab. Inhirab ya, condongkan lidah kita kiri atau kanan supaya tidak terjadi pantulan. Alal ka gitu. Alal, tapi kalau di tempat aja lidahnya bisa mantul, khawatir. Alal ka tuh mantul ya, karena lam ini bukan huruf qalqalah gitu. Alal ka mat tabi'i panjangnya 2 harokat. Fathah berdiri ya, panjangin. Kafiri ri jawab tuh ri ya, silakan pecah hidung. Kalau masuk ke sengau ke hidung berarti salah ya cara membacanya. Kafirin, baru ini hidung al khaisum ya. Mad arilis sukun panjangnya 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Konsisten dalam satu surah kalau pakai 4 jadi enak di dengernya ya. Itu saja sahabatku semua, sudah 2 ayat kita sampaikan ya, kita baca dan kita sampaikan sifat hurufnya, makhraj hurufnya atau hukum-hukum hurufnya ya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya buat sahabat atau guru-guru saya semuanya ya, dan insya Allah ya, yang sudah bisa menyimak akan mendapat pahala, yang belum bisa menyimak akan mendapat pahala. Kita semuanya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari perbanyak ya amal soleh kita. Jangan sampai ada penyesalan ketika sudah dikubur ya, ketika sudah dimakamkan, ditanam dalam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqu wa akum minas sholihin, kata mayat begitu ya. Pengen balik ke sini untuk beramal soleh ya, memperbanyak amal soleh. Kita yang masih hidup ya jangan sampai nanti ada penyesalan setelah kita ditanam di dalam tanah ya. Semuanya manusia akan kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, akan kembali kepada Allah ya. Kemudian akan diminta pertanggungjawabannya ya. Semua ya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah ditanam di dalam kubur ya, mulut kita akan dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulut kita. Di dunia boleh bohong, tetapi di hadapan Allah mulut kita dikunci. Apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, dan berkalam kedua tangan kita ya. Kedua tangan kita akan berkalam, ngomong ya. Menjadi apa yang diperbuat di alam dunia, tangan tuh akan ngomong ya. Selama ini dunia tangan gak ngomong, tetapi nanti di yaumil akhir ya, yaumil kubur ya. Maaf, masya Allah, gelimat tenggorokan. Ya, akan berkalam. Wa tukallimuna aydihim. Baca Yasin setiap malam Jumat katanya tuh ya. Tapi maknanya harus difahami ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu, dan bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum. Ya, kedua kaki kita ya, tangannya berkata, kemudian kakinya bersaksi. Nggak bisa ya, artinya nggak bisa bohong karena saksi sudah jelas, sudah pasti. Tangannya berkalam sudah jelas. Mulut yang sering berbohong dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah ya. Mari Bapak Ibu sekalian ya, kita sebagai manusia harus saling mengingatkan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nishami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua, masya Allah. Papua ujung timur, Merauke hadir, alhamdulillah ya, masih bisa bergabung ya dengan saya. Aman tu billah ya.
Semoga bermanfaat Ibu ya. Ya, Masya Allah ya. Amalkan kalau kita sudah mempunyai keahlian bisa-bisa Al-Quran, amalkan kepada anak kita ya. Amalkan kepada keluarga kita. Syukur-syukur kita bisa mengamalkan kepada masyarakat kita ilmu yang bermanfaat ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ya dari Papua, Masya Allah bisa bergabung. Insya Allah ya kalau kita sempat, tapi saya nggak janji setiap saat ba'da isya ya, tetapi ba'da duhur insya Allah ya saya usahakan ya. Walaupun di rumah nggak ada orang ya, saya hanya sendirian ya di rumah, dan saya ya sambil usaha buka warung ya, buka warung. Kalau jam 12 habis sholat duhur ya langsung saya tutup dan saya tahsin. Terima kasih, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.